Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Yang terhormat para sahabat-sahabatku sekalian pecinta ilmu, Ketua RT Pak Edi ya, Bu Edi, kemudian senior kita Pak Dapri, kemudian para tamu undangan. Malam ini istimewa ini Pak RT. Satu, yang hadir ini ada dari Bandung. Beliau bawa oleh-oleh hadiah buat kita ini, nanti kita bagikan gratis. Ibu-ibu dikasih jilbab semua, kita dikasih topi haji. Kita dapat semua nanti ini. Ada pilihan 4 pilihan. Alhamdulillah. Beliau itu asli dari Bandung, jam 2 sudah sampai di sini. Setengah 9. Dan beliau membagikan hijab kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan tiap bulan kita dapat seperti ini. Kalau saya insya Allah dapat umroh gratis ya. Bapak ya nantilah kalau 10 kali hadir berturut-turut, mungkin kita pertimbangkan umroh gratis. Berangkatnya aja bayar, pulangnya bayar sendiri. Ya insya Allah. Kemudian kita ini akan disiarkan nanti, rencana mau siaran langsung, tapi kalau lupa bawa alat, makanya nanti mobile kameranya jamaah semua dapat, supaya Bapak terkenal nanti. Ini ditonton orang juga di Swiss, di Prancis, di Belanda. Karena nonton lewat ini Pak, tamu saya kemari datang dari Swiss, sengaja terbang menemui saya. Nanti mana tahu Bapak kelihatan di Swiss, di Prancis kan, Masya Allah. Kemudian terima kasih kepada ibu-ibu yang bawa makanan hari ini. Ada saya lihat nyumbang kue, ada nyumbang jilbab, ada nyumbang topi. Bagaimana, mau kita bagi sekarang atau setelah pengajian? Setelah pengajian ya. Takutnya kalau sekarang habis dapat jilbab pulang. Iya, habis dapat peci pulang. Kita mengantisipasi itu ya. Kalau ini kan ada yang masih ditunggu. Tema hari ini kita menauladani Ibrahim. Kenapa? Nabi Ibrahim salah satu nabi namanya yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Siapa tahu berapa kali nama Ibrahim disebut Allah dalam Al-Quran? Nama Ibrahim disebut Allah dalam Al-Quran 62 kali di 42 surah. Terbanyak nabi disebut saya lihat dalam Al-Quran itu Nabi Musa. Nabi yang hanya 2 kali disebut Ilyas dan Ilyasa, cuma 2 kali. Nama Muhammad dan Ahmad, Rasulullah yang mulia, itu hanya 4 kali diulang dalam Al-Quran. Ibrahim itu 62 kali. Siap tahu di mana Ibrahim lahir? Ada yang tahu Pak RT? Nabi Ibrahim itu lahir di Babilonia Selatan, di Irak. Wafatnya di Palestina, di Hebron. Beliau itu masa kehidupan Nabi Ibrahim tahun 1997 sampai 1822 sebelum Masehi. Kalau Masehi kita mundur hitungnya, kalau sebelum Masehi, kalau Masehi maju. Makanya masa kehidupan Nabi Ibrahim tahun 1997 sampai 1822. Nabi Ibrahim ini unik. Uniknya apa Pak? Punya anak 2 menjadi nabi, punya cucu menjadi nabi, punya cicit menjadi nabi. Ya, siapa anak Ibrahim? Siapa yang disembelih? Orang Islam bilang Ismail, orang Nasrani bilang Ishak. Sama-sama salah. Yang disembelih domba. Hati-hati kalimat saya loh ini. Kecuali pertanyaan saya, siapa yang diperintahkan disembelih? Betul Ismail. Tapi kalau siapa yang disembelih, ya domba, kibas. Ini hati-hati. Ya Pak RT ya, ini masuk rekaman loh ini Bapak ini. Ketahuan ilmunya, begini jadinya. Subhanallah. Kalau pertanyaannya siapa yang diperintahkan disembelih, betul Nabi Ismail. Tapi kalau siapa yang disembelih, bukan. Yang disembelih itu kibas. Yang kedua Pak, Ibrahim salah satu nabi dari 124.000 nabi yang diturunkan Allah. Hanya 2 yang kita bawa sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sehari minimal 20 kali kita nyebut nama Ibrahim di luar sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, sholat witir, tahiyatul masjid. Kalau kita hitung umat Islam 1,7 miliar, katakan saja yang sholat 1 miliar kali 20 kali berapa? 20 miliar kali per hari nama beliau. Allahu Akbar. Tidak ada di muka bumi ini nama yang disebut 20 miliar sampai 40 miliar sehari. Yang 20 miliar tadi Pak Hari itu hanya sholat fardu. Kalau kita sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu, sholat sunnah taubat, sholat sunnah istikharah, itu bisa 40 miliar kali sehari. Apa nggak berkah hidup kita? Tapi untuk sampai disebut nama kita, dikenang orang, diabadikan Allah di Al-Quran, itu butuh perjuangan. Ada 4 akan saya bahas di sini. Fase-fase Nabi Ibrahim. Ibu-ibu ke belakang kedengaran ya? Kedengaran. Fase pertama, fase pencarian Tuhan. Dapat? Cari Al-Quran surat 6 ayat 74 sampai 78. Langsung 74 sampai 78. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, "Pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata." Coba lihat. Ada 2 yang kita dapatkan pesan Allah di ayat ini. 1, kewajiban berdakwah kita kepada keluarga terdekat dulu. Kalau kita sebagai suami, anak, istri. Kedua, ayah dan ibu kita. Yang ketiga, saudara perempuan kita kalau dia belum menikah. Kemudian saudara sepupu. Karena nanti kalau kita berdakwah ke orang lain, sebelum berdakwah ke keluarga kita, bumerang, alang gak usah belagu lah, istri lu aja gak berhijab kata orang. Mati kutu kita Pak RT. Gak usah belagu lah, anak lu aja preman. Betul kan? Meskipun memang kita tidak boleh menilai orang, ustadz atau ulama menjelaskan kebenaran, kita lecehkan ketika kita temukan istrinya tidak berhijab. Boleh jadi sudah didakwahi, tapi tidak ada hidayah. Siapa contohnya? Nabi Adam, anaknya pembunuh. Apa membuat itu kita tidak memuliakan Adam sebagai nabi? Oh, haram Pak. Nabi Nuh, anak istrinya neraka. Apakah dengan itu kita tidak memuliakan Nuh? Oh, dosa besar. Dia sudah maksimal. Rasulullah mendakwahi pamannya Abu Thalib, meninggal kafir. Jadi jangan pernah melihat kebenaran dari sisi orang terdekat dari orang itu tidak benar, membuat kita tidak menghargai kebenaran, berbahaya. Masuk Dek. Udah makan belum? Cari papa atau cari mama? Atau cari ilmu? Iya, masuk aja sini nak. Udah makan dari rumah tadi? Udah, nanti kalau makan nanti aja nak ya, duduk. Pak Dapri boleh bergeser? Atau Pak Dapri pulang dulu? Oh iya. Ya, terus ya. Yang kedua pesan dari ayat ini. Yang namanya kebenaran meskipun bapak kita harus tegas. Selama ini kan budaya kita lain. Apa yang sering kita ucapkan? Ora enak karo mbahku, dee woh sepuh. Ini peringatan buat kita. Betul Pak Agung ya? Cenderung kalau dari pihak keluarga kita melakukan kesalahan, kita melembek. Tapi begitu orang lain kita berani tegas. Ini enggak, Ibrahim ayahnya dulu dia tegur. Ayah itu sesat, menyembah patung. Dia tahu Pak RT, ini rezeki terburuk. Bayangkan yang memusuhi Ibrahim itu satu negara dipimpin oleh Namrud. Ayah kandungnya memusuhinya, satu negara memusuhinya, raja memusuhinya. Sakit loh Pak kalau nggak beriman. Kita kan di RT kita cuma 3 nggak suka sama kita. Oh sudah stres, nggak usah. Kita boleh berbeda kok, tapi jangan dendam. Mengkritik silakan, tapi bukan karena kebencian. Betul Pak Dapri. Kita pegang satu prinsip. Jangan pernah maknai mengkritisi itu karena kebencian. Makanya kalau saya bicara saya bilang sama panitia, Pak mohon maaf, jika dijadikan saya ustadz tetap di tempat Bapak, tolong mintakan pendapat dulu dari jamaah. Kalau yang banyak tidak berkenan, nggak apa-apa, saya ikhlas kok. Saya pengajian cuma sekali. Karena apa? Boleh jadi orang tidak suka dengan saya, baik materi maupun metodologi. Saya nggak ada masalah. Jangan sampai pengurus mengambil keputusan, Pak Munjir pengajian tetap, padahal yang lain tidak suka. Makanya saya di Al-Muttaqin kenapa nggak mau saya ngisi? Karena banyak suara-suara terhadap saya, sok pinter segala macam. Saya pikir udahlah, daripada terjadi konflik internal di masjid kita, udahlah kita adakan pengajian di sini aja lah. Lebih fair ya Pak. Lagi pula kalau sini kan bisa kita siapin makanan ya. Kalau sana nggak mungkin.
agak repot. Walaupun mohon maaf rasanya mungkin tidak memenuhi syarat. Gimana, enak nggak sopnya Pak? Yang tambah tadi siapa? Angkat tangan kalau berani. Masya Allah. Ya mohon maaf, saya mohon maaf tuan rumah, tempat berdesak-desakan, kemudian makanannya kurang memenuhi syarat. Ya, mudah-mudahan ke depan ada perubahan. Kita teruskan. Yang ketiga, pesan dari sini. Apa pesannya? Ternyata Ibrahim itu dipojokkan tapi tidak marah, dilecehkan tapi tidak kecewa, dijauhi tapi tidak ngambek. Itu Ibrahim itu. Kenapa Pak bisa begitu? Di sininya sudah benar tauhid. Sendiri tapi ramai, ada yang melindungi. Miskin tapi merasa kaya karena Allah Maha Kaya. Itu orang bertauhid itu. Jadi orang beriman itu tidak pernah merasa miskin, tapi juga tidak sombong ketika kaya. Karena sekaya apapun meninggal ken kapan kok? Semiskin apapun ken kapan kok? Apa yang kita sombongkan? Betul ya? Mobil kita 5, harganya 4,5 miliar. Kendaraan terakhir kita ambulan kak, bukan Polpo, betul ya Pak? Ya, saya bukan menyindir Pak Supri ya, Iya, makanya saya bilang kaya belum tentu mulia, miskin belum tentu hina. Yang mulia itu orang bertakwa. Makanya digiring Allah ratusan kali kata takwa diulang dalam Al-Quran. Dan antaranya surat 4 ayat 1. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepadaku. Kenapa harus bertakwa? Karena perintah Pak. Kedua, karena khalaqakum, dia menciptakan kamu. Yang ketiga, summa razaqakum, rezeki kamu dari aku kok, kata Allah. Jadi nggak masuk akal kita kaya sombong. Kenapa? Pinjaman kok, sementara kok, dunia kok, dipisahkan kok. Yang misahkan kita apa Pak Hari? Al-maut. Maksimal kita 18 jam kok di rumah jadi jenazah. Udah diusir sama anak istri kita. Betul? Kita cuma 18 jam di rumah udah diusir sama suami. Setelah dimandikan, maaf, harus dibawa ke masjid. Makanya kita nggak usah ngotot ngajak orang ke masjid. Sepreman-preman orang suatu saat pasti ke masjid ketika hari kematiannya. Betul? Nggak usah pusing Pak. Masuk masjid paling depan lagi dia, di depan imam. Iya. Subhanallah. Ayat kedua 75. 70 berapa? 75. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi. Coba dia lihat. Ternyata kalau orang beriman semakin banyak melakukan perjalanan di muka bumi ini, kita harapkan semakin tinggi nih syukur kita. Karena semakin terungkap kebesaran dan kekayaan Allah. Makanya kita disunahkan Pak jalan-jalan. Insya Allah kami mau jalan ini Pak ke Turki tanggal 10 hari. Saya dikasih gratis, Masya Allah. Itulah enak jadi ustadz itu ya. Subhanallah. Ya Bu ya. 10 hari ke Turki. Setelah itu insya Allah ke Qatar. Yang mau ikut silakan, tapi ongkos sendiri. Ongkosnya cuma 18 juta kok. Ya, subhanallah. Ibu ikut nanti. Ibu silakan daftar. Kami buka pendaftaran ke Turki nanti. Silakan 20-30 orang. Ya, nanti kita di pesawat berdakwah, di jalan berdakwah, di bandara berdakwah, di bis berdakwah keliling Turki 10 hari. Insya Allah. Bisa Bapak dari sekarang nabung karena bulan November Pak. Bagaimana kalau nggak bisa nabung? Jual warisan. Masalahnya warisan nggak ada, apa mau dijual? Subhanallah. Terus ayat. Dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Coba lihat Bu, karena kalau kita sudah yakin Allah itu maha melihat, maha tahu, maha mendengar, mungkinkah kita sok tahu? Kagak. Orang yang sok kuasa, sok tahu, sok kaya, karena belum beriman kepada Allah yang maha kaya, maha tahu, maha kuasa. Makanya semakin beriman itu semakin tawadhu, semakin rendah diri, rendah hati. Kenapa? Apa yang kubanggakan di dunia ini toh juga pemberian Allah kok. Toh juga sementara kok. Toh juga dipisahkan kok. Sepakat nggak itu? Jadi ada pertanyaan sama saya, Pak, bagaimana menetralisir kita supaya jangan sombong ketika kita kaya? Sederhana kok. Pastikan yang kita punya hari ini itu pinjaman. Masa kita sombong dipinjamkan orang? Pak Munjir bawa Alphard, iya. Punya bapak enggak dipinjamkan? Nggak mungkin saya berani sombong. Namanya pinjaman kok. Titipan kok. Tiba-tiba ketahuan Pak orang yang punya Alphard itu bukan saya punya. Punya harga diri nggak saya? Pak RT, ternyata Alphard di rumah Pak Munjir bukan dia punya. Kenapa? Pinjaman Syahrini. Malu nggak saya itu? Izin Pak. Kenapa? Pinjaman. Jangankan sistem yang di luar tubuh kita Pak. Mobil, rumah, deposito, tabungan. Ruh yang ada di tubuh kita pun kalau dicabut Allah diperintahkan lewat malaikat maut. Bisa kita tahan nggak?
No. Kullu nafsin za'iqatul maut. Makanya kita perlu bertakwa supaya rendah hati. Kita perlu bertakwa supaya kita lindungi. Perlu kita bertakwa supaya dijaga. Perlu kita bertakwa supaya ditenangkan. Perlu kita bertakwa supaya apa, Pak? Supaya masuk surga. Karena dijamin Pak, orang bertakwa itu surga, insyaallah. Khalidina fiha abada. Yang lebih dahsyat lagi, udah miskin belagu, ini parah ini Pak Agung. Kalau orang kaya sombong masuk akal Pak, ini udah miskin belagu. Apa bahasa Medannya? Bego kata Pak. Iya. Kalau orang turun dari Alphard hidungnya kembang kempis masih masuk akal Pak. Mobilnya 1,8. Ini turun dari bajai aja belagu. Subhanallah. Ada Pak. Oh, astagfirullah. Oh, masya Allah. Terus ayat itu? Ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Tuh, cerdas kan Ibrahim? Karena posisi mencari Pak. Bapak ini mencari sekarang kita. Mengejar hidayah, menggapai hidayah apa? Al-Quran. Pulang besok ke rumah Pak. Oh iya ya. Apa yang kusombongkan ya Allah. Ketika aku meninggal semua dipisahkan kok. Jadi mulai besok pagi kita kesombongan mulai menurun. Selama ini mungkin agak muncul. Astagfirullah, apa yang kusombongkan ya Allah. Ketika di hari kematianku orang menginjak di atas kuburanku kok. Betul ya Pak Dapri? Nggak ada alasan Pak Dapri. Nggak ada alasan. Orang kaya aja nggak pantas sombong, apalagi orang miskin. Terus mau cari apa kita Pak Dapri? Apa yang kita cari Pak Dapri? Ridho Allah, maradhatillah. Untuk mencari ridho itu apa? Ikuti peraturan Allah, jauhi larangan Allah. Hanya itu kok kata kunci. Ibrahim itu tahu Pak risikonya dia akan dibantai, akan dibunuh. Karena apa? Dia sendiri berbeda satu negara Pak. Kalau bahasa orang sekarang konyol ini Ibrahim. Berbeda dengan ayahnya, berbeda dengan rajanya, berbeda dengan tetangganya. Dia yang menyembah Allah, satu orang. Kalau bahasa kita konyol lo. Cuma sendirian lo menyembah Allah. Tapi proses mencari dibiarkan Allah dia dulu. Begitu melihat bintang, hadza rabbi, ini Tuhanku katanya. Begitu besok pagi hilang, oh aku tidak bertuhan kepada yang hilang. Ayat berikutnya. Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Proses kedua dia melihat bulan. Kemarin masih kecil satu, dilihat indah bercahaya. Jam 6 hilang pagi. Melihat bulan lebih besar, oh ini hadza rabbi. Oh hilang, ya sudah, dia pasrah. Kalau Allah tidak memberikan petunjuk kepada aku termasuk orang sesat. Makanya ada doa kita Pak. Apa itu Pak? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa siapa itu Pak? Doa Nabi Adam. Doa Nabi Yunus mana Pak? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu dalam perut ikan itu. Yang terakhir, pencarian terakhir. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Iya, lihat bintang, oh kecil. Silakan Pak Said, silakan Pak Said. Monggo Pak Said. Beliau ini sesepuh kita, teman saya satu jabatan Dewan Syuro. Ya, saya ulangi ya Bu. Begitu Ibrahim melihat matahari, kaget terang, menyinari, alam terang, bumi terang benderang. Pak Said sini aja Pak Said. Apa dia bilang? Hadza rabbi hadza akbar, hadza rabbi hadza akbar. Ini Tuhanku, ini lebih besar. Begitu tenggelam jam 6 pagi, jam 6 sore matahari hilang. Aku enggak beriman kepada yang hilang. Cerdas kan Ibrahim. Sama dengan kita hari ini Pak. Seandainya ditemukan hadis dari Madinah hari ini, diumumkan Raja Saudi, ternyata Rasulullah sholat zuhur 7 rakaat. Mulai besok saya sholat zuhur 7 rakaat. Dulu zaman saya, dosen saya dari Madinah Pak, tidak pernah mengajarkan saya ada waktu syuruk. Jujur Pak Agung, Pak Agung mulai tahu syuruk itu berapa tahun terakhir? Iya kan?
32 tahun lalu saya 86 belajar guru saya dari Madinah. Dulu tidak pernah kami diajarkan itu waktu isyraq itu. Kapan waktu itu? 1 jam 15 menit setelah sholat subuh. Iya Pak Nopi, kapan? Jujur saja Pak Nopi, kapan Pak Nopi dapat ilmu sholat syuruk itu ada? Ada 5 tahun? Belum kan? Betul Pak, saya langsung dulu belajar. Dosen saya dari Madinah, puluhan ribu hadis dia hafal, tapi belum sempat diajarkan sama saya. Yang kedua, jujur, kapan hijab dikenal di Indonesia? Tahun 80-an Pak, sejak saya kuliah. Padahal perintah hijab diturunkan sejak 1439 tahun lalu. Apakah ulama dulu tidak baca Quran? Apakah ustadz dulu belum menemukan ayat itu? Padahal sudah diturunkan 1439 lalu. Artinya apa? Ustadz-ustadz juga manusia. Ada proses pencarian kebenaran lewat hidayah dalam Al-Quran. Betul ya Bunda ya? Tahun 80-an. Hijab syari itu mulai kelihatan di Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya baru 10 tahun terakhir. Biasanya Pak, kerudung Pak Ari ditutup. Jadi naik turun kayak dolar dia. Pengajian turun, naik lagi, turun lagi. Sekarang jilbab sub dipasang tertutup aurat. Jujurlah, di RT kita hijab syari itu paling 5 tahun terakhir saya lihat. Karena kita baru diajarkan guru. Ibu-ibu nggak salah, sama dengan saya. Padahal perintah hijab sudah 1439 lalu. Mana dalilnya? Buka surat 3359. 3359 kemudian 24 ayat 31. Bismillah. Iya, tunggu ya Pak, buka dulu. Ibu-ibu sudah buka ayatnya Bu? Surat 3359. Wahai Nabi, iya. Perintahkanlah kepada istri-istrimu. Wahai Nabi, perintahkanlah kepada istri-istrimu. Kedua, Anak-anak perempuanmu. anak-anak perempuanmu. Ketiga, Istri-istri kaum mukminin. kira-kira ibu istri orang mukmin enggak ibu? Otomatis ikut harus berhijab kan? Makanya Bunda kalau bertemu dengan perempuan mengaku Islam tidak mau berhijab keluar rumah, berarti udah jujur dia, saya bukan istri orang beriman. Sebab perintah ini istri orang mukmin. Ibu temui berkeliaran kemana-mana, naik motor, naik Vespa, nggak berhijab, berarti sudah jujur dia, aku belum beriman. Sebab kalau beriman pasti berhijab, karena dia beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kitab Allah, kan rukun iman itu kan. Satu ayat pun kita tolak dalam Al-Quran dalam kondisi tidak dipaksa, hukumnya kafir loh. Satu ayat saja. Terus Pak, terus Untuk mengenakan jilbab menutup bagian atas badan mereka dengan kain kerudung. nah ini maksudnya tahu Bu ini. Mohon maaf ya Bunda, yang harus sebenarnya lekukan pinggul. Minimal ibu tidak pakai celana jeans bari hijab, kurang bagus. Kedua, maaf jangan tersinggung, saya agak vulgar. Tonjolan payudara. Makanya hijab syari itu menutup ini dengan ini. Jadi ada orang juga berhijab diikat leher kayak orang bunuh diri, depannya masih kelihatan. Ada di bawahnya bagus, di belakang cuma segini. Akhirnya apa? Dia pakai celana jeans Pak Arif. Itu yang membuat Pak Arif nggak bisa tidur itu. Bukan Pak Arif sih sebenarnya, pada pria aja masih. Jujur lah. Betul Pak, itu dibahas vulgar memang, agak vulgar supaya kita sadar. Betul Pak RT ya. Tapi kalau sudah tertutup, dia terpelihara, marwahnya dijaga, maqamam mahmudah, derajatnya diangkat oleh Allah. Ini enggak Pak, ditutup di sini, maaf di bawah di depan masih kelihatan tonjolannya, agak berisiko. Tapi minimal ada proses dulu lah, ada proses, mungkin ke depan lebih baik. Ya, baik terus. Mengenakan jilbab itu membuat mereka lebih mudah untuk dikenal. Satu, mudah dikenal karena apa? Beda dengan non muslim. Jadi pembeda. Terus Membuat mereka lebih mudah. Terus Dan sebagai perempuan solihah dan tidak diganggu oleh kaum laki-laki. kenapa tidak diganggu? Karena dia seiman dengan aku, ciri-cirinya sama dengan Al-Quran. Oh iya ya. Sementara yang naik angkot, roknya sejengkal di atas lutut, rambutnya auratnya dibuka. Saya tidak maaf jujur ya Pak RT ya, saya tidak terpancing untuk menolongnya ketika duduk. Saya duduk di KRL, dia berdiri, saya biarin aja kalau roknya segini. Tapi melihat orang wanita berhijab, ada dorongan, astagfirullah, itu saudaraku seiman. Mbak duduk Mbak. Tapi kalau dia roknya segini, Allah aja dia lecehkan kok.
Ngapain menghormati orang melecehkan Allah? Betul, enak kan logikanya? Ngapain saya memuliakan orang tidak memuliakan Allah? Makanya saya meninggikan orang yang sudah dilecehkan Allah. Saya agak ekstrim memang berpikir saya. Saya nggak tahu apa ini saya salah. Kira-kira Pak Agung salah nggak saya ini? Karena lebih kita utamakan yang saudara seiman dan mengaku yang mengikuti perintah Allah kan. Muliakanlah orang yang dimuliakan Allah, hinakan orang yang dihinakan Allah. Ini satu Pak di hadis Sahih Muslim. Seorang laki-laki suka melecehkan Islam, diundang di majelis seperti ini. Apa sikap Rasulullah? Anu bin Anu, kamu berdiri. Setelah berdiri, apa kata Rasulullah? Wallahi antum munafik. Ya, masuk. Waalaikumsalam warahmatullah. Dipermalukan. Mas, mohon maaf, sudah makan, Mas? Enggak, kalau belum, makan dulu, Mas. Benar. Enggak, wajahnya agak pucat saya lihat. Ayo. Enggak benar, Mas. Karena capek atau karena lapar ini? Pak, ke depan, supaya Masnya. Ke depan aja, ke depan. Atau Mas sini, Mas, ke depan aja, Mas. Beliau ini pagi tadi juga mengikuti pengajian saya loh. Subhanallah. Barakallah ya. Semoga Allah berkahi antum. Masya Allah. Betul, Pak. Iya, terus Pak ini, Pak Arif. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada Bu, kenapa ibu diampuni disayangi? Karena mengikuti hukumnya. Kenapa dijaga? Karena memuliakan Allah. Ibu menjaga hukum Allah, dijaga Allah. Lihat Ibrahim itu, ketika mau dibakar hidup-hidup, dijaga Allah. Kenapa? Dia menjaga nama Allah. Dia memuliakan Allah, dia meninggikan Allah. Allah tinggikan derajatnya di tengah orang-orang kafir ketika itu. Subhanallah. Jadi sederhana kok. Man 'amila sholihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha tsumma ila rabbikum turja'un. Barang siapa yang berbuat baik, kebaikan kepada dirinya. Tapi barang siapa yang berbuat jahat, kejahatan kembali kepada dirinya. Kemudian kepada Allah akan minta pertanggungjawaban dari kita itu, karena kita akan dikembalikan kepada Allah. Nah, fase pertama ibu lihat Ibrahim mencari Allah setelah dapat hidayah. Oh, fase kedua, 90 tahun umur belum punya anak loh bu. Doa Ibrahim pendek tapi sempurna. Apa doanya? Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Allah berikan anak Ismail. Masya Allah. Sudah punya anak bunda. Tolong serius ya bun. Saya kalau cerita ini mungkin menangis, maafkan saya. Bukan saya cengeng. Begitu bu anak lahir, masih orok, masih menyusui. Ibrahim, tinggalkan anakmu. Di mana? Di lembah yang tandus. Tidak ada rumah bu. Tidak ada dispenser, rice cooker. Belum ada Grab waktu itu. Tandus, tidak ada sumber air. Namanya Pak, namanya tandus, tidak ada sumber air. Kalau tidak ada sumber air, tidak ada manusia. Yang ada siapa? Cuma bertiga. Ibrahim, Ismail kecil yang masih orok, ibunya. Pagi-pagi bu, diajaknya anak istrinya jalan ke lembah itu. Tapi nggak dia ngomong sama istrinya. Itulah kalau kita Pak suami-suami yang bijak. Tidak semua rencana kita harus diceritakan sama istri. Boleh jadi dia terlalu sedih. Ibrahim nggak ngasih tahu Pak. Sudah di lembah yang kering itu Pak, udah mulai gelisah Pak. Demi Allah mulai gelisah. Cinta sama anak pasti 90%, 90 tahun belum punya anak. Sayang sama istri pasti, tapi maaf, perintah Allah di atas segalanya. Udah mulai gelisah Ibrahim. Istrinya cerdas Bu Hajar ini. Apa kata dia? Ibrahim, mau kemana engkau? Ibrahim diam, nggak mau jawab. Nggak tega Pak, akan meninggalkan anak yang rumah tidak ada Pak. Menurut sejarah cuma 2 kantong. Satu kantong dari kulit hewan berisi air, paling 1 liter 2 liter barangkali. Satu kantong berisi berapa butir kurma. Sementara dia diperintahkan ke tempat yang belum jelas dan berapa tahun akan dikembalikan. Sementara anak masih menyusui. Nggak ada setetes susu yang ditinggalkan Pak. Waktu itu belum ada jual susu kental manis, belum ada. Belum ada jual dengko Pak. Belum ada supermarket. Di lembah yang tandus, rumah tidak ada. Kira-kira kalau kita melakukan itu hari ini Pak, apa kata orang? Konyol itu, konyol. Konyol nggak Bu? Konyol nggak itu Pak? Konyol. Memang nggak punya nurani kamu ya, tega meninggalkan istri, anak yang masih orok, rumah tidak ada, tidak ada rumah, tidak ada teman, tidak ada sama sekali. Tapi bagi orang beriman Pak Agung, tidak ada yang konyol, tidak ada yang sia-sia. 2 kali Pak ditanya istrinya, mau kemana Ibrahim? Ibrahim diam. Mau kemana Ibrahim? Ibrahim diam.
Pertanyaan diganti Pak RT. Itulah istri cerdas itu. Dia tidak mau memojokkan suaminya dan memaksa suaminya agar menjawab pertanyaannya. Yang dilakukan pertanyaan diganti. Apa pertanyaannya? Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami atas perintah Allah? Hebat kan Pak Hajar itu. Apakah engkau meninggalkan kami atas perintah Allah? Nah, betul. Pergilah Ibrahim, Allah akan menjaga kami. Subhanallah. Pergilah Ibrahim, Allah akan menjaga kami. Maaf Pak, di tandus yang kering kita meninggalkan anak, kondisi menyusui, tidak ada rumah Pak. Suhu mungkin 50 derajat pada waktu itu. Pergilah Ibrahim, Allah akan menjaga kami. Belum jauh Ibrahim pergi, cadangan air habis. Daerah tandus, manusia tidak ada, suhu tinggi. Mengadu sama siapa? Suami sudah pergi. Larilah dari Safa ke Marwah 7 kali Pak. Artinya begini Bunda ya, kalau Bunda ditinggal suami, kehabisan uang, pasrah aja sama Allah, tapi ikhtiar wajib. Lari dari Safa ke Marwah. Tapi akhirnya keluar dari mana? Kaki Ismail. Saya lihat di tafsir ternyata Bunda, Allah mengirim malaikat Jibril mengkorek tanah di bawah kaki Ismail, suk memancar air. Apa kata Hajar? Zam-zam, berkumpullah. Seandainya tidak mengucapkan itu, boleh jadi air itu mengalir. Sampai sekarang kita tidak mendapatkan air karena sudah mengalir. Berdatanganlah burung-burung karena berkumpul Pak air itu. Berdatanganlah kapilah-kapilah. Apa kata kapilah kepada Bunda Hajar? Bun, kira-kira begitu. Boleh nggak kami ambilnya, kami manfaatkan? Lagi-lagi Hajar menunjukkan kecerdasannya. Boleh kamu pakai, kamu minum air ini, tapi kamu bukan pemiliknya. Nuansa hukumnya kental ini. Artinya kalau sempat ada memiliki air ini, kita tidak punya hak bebas mengambil air Zam-Zam sampai hari ini. Karena ada pemilik, berarti harus dibeli. Hajar itu cerdas Pak, atas izin Allah loh. Boleh kamu mengambil air ini, meminum air ini, tapi maaf, kamu bukan pemiliknya. Artinya apa? Ini air Allah. Makanya kalau bisa kita bilang jangan air PAM. PAM nggak punya air. Air yang punya air itu Allah. Makanya sering PAM mati karena kita sombong. Sama dengan ibu-ibu kalau suami kena jantung atau sakit, jangan pernah bicara sama dokter. Dokter, sembuhkan suami saya. Itu syirik. Yang menyembuhkan itu siapa Pak RT? Allah. Tugas Allah menganalisa, meriset, memberi obat. Selesai. Sebab kalau dokter yang menyembuhkan, kawan saya dokter meninggal duluan. Kawan saya dokter, ahli genetik bu keturunan, istrinya nggak hamil-hamil. Kawan saya dokter internis, penyakit dalam, kakinya korengan. Misteri Pak. Kawan saya dokter Pak, kakinya korengan seumur hidup. Subhanallah. Artinya Allah tunjukkan kebesarannya bahwa menyembuhkan itu Allah, bukan dia. Sering orang gini Pak RT, kerja keras ya nak supaya kamu punya uang. Keliru itu Bu. Jangan pernah katakan kita punya rumah ini nak, punya mobil ini nak, kita punya terios ya. Terserah apaan saya juga boleh lah ya. Terios terus nggak enak ada orang tertentu kan itu ya. Kita dapat rezeki karena takdir, bukan kerja. Kalau kerja keras lah kita dapat rezeki. Harus yang paling kaya itu siapa? Kuli bangunan Pak. Dia berangkat pagi pulang malam, alat yang dipakai keras, sekop martil. Tembok yang dia pecahkan keras. Betul? Tapi apakah yang orang kaya di dunia ini kuli bangunan, buruh pabrik? Tidak. Siapa? Allah yang berkehendak. Atau orang begini Pak, belajar kamu ya nak, yang tinggi-tinggi supaya kamu kaya. Oh bahaya. Kalau pendidikan lah membuat orang kaya, harus yang paling kaya di muka bumi ini rektor perguruan tinggi negeri. Karena gelarnya 5. Profesor, doktor, insinyur, MSc, MA, PhD, PHK, PPD, DPA, DPO, BPJS. Banyak titelnya. Tapi justru yang paling kaya itu bukan mereka Pak. Rektor-rektor nggak banyak yang kaya raya kok. Betul. Kalau karena ilmu lah orang kaya raya, buktinya Ustadz ilmunya kemana-mana, hidupnya biasa kok. Paling punya beli Innova. Betul? Ada yang lebih kaya dari dia, bukan Ustadz. Artinya apa? Pastikan dulu rezeki dari Allah, titik, jangan banyak komentar. Tugas kita 3 Pak RT. Ikhtiar maksimal, doa dipanjatkan, tawakal dilakukan, selesai. Allah berikan kebaikan, tidak Allah berikan pasti kebaikan. Tidak ada takdir yang salah. Yang salah kita mandang takdir. Tidak ada musibah yang keliru kita mandang musibah. Musibah nggak bisa dirubah Pak, kematian sudah pasti. Yang dirubah persepsi memandang musibah supaya kita tidak sedih berlebihan.
Karena miskin belum tentu hina kok, kaya belum tentu mulia kok. Apa orang kaya pasti mulia? Apa setiap orang miskin hina? Tidak. Orang miskin yang menjaga harga dirinya malah dimuliakan Allah. Ayo masuk. Boleh nggak bergeser? Masih ada tamu kita, Pak. Kasih jalan, ada akhwat yang masuk. Masuk nak, masuk aja terus lah. Mama ikut. Oh ya udah, makan langsung. Udah lapar mereka, kasih udah pada kurus ini. Masuk. Makan Mas, makan Dek. Ya, makan langsung makan. Udah? Fase pertama selesai Pak. Ibrahim berangkat. Menjadi besar. 13 tahun menjelang 13 tahun Ismail, Ibrahim dikembalikan bersama anaknya. Belum lama bertemu anaknya Ismail, kangen belum hilang, rindu belum habis, memeluk anak istri belum puas. Ibrahim, sembelih anakmu. Allahu Akbar. Menurut ulama sebagian berijtihad, berpendapat lebih kurang usia Ismail disembelih 13 tahun. Ibrahim, sembelih anakmu. Pak Gu, kira-kira bisa nggak ukuran kita ini? Coba kita bilang sama siapa? Siapa yang Adnan atau apa? Siapa yang namanya? Hah? Agra? Nah, ayah tadi malam mimpi nyembelih kamu. Apa kata Agra? Ayah duluan, orang lebih tuaan. Jenggot aja udah beruban, ayah aja duluan. Oleh Ismail enggak? Apa pendapatmu nak? Makanya perlu kita diskusi dengan anak. Mengambil, padahal ini perintah Allah. Tanpa didiskusikan harus dilaksanakan kok, harus dieksekusi Pak RT. Ismail, ada apa ya? Apa pendapatmu? Ayah dapat mimpi perintah, engkau harus disembelih. Lakukanlah ayah, insya Allah engkau dapati aku anak yang sabar. Subhanallah. Bunda tolong serius ya Bunda, ada pesan di sini penting. Pagi-pagi Bunda, tanpa diberitahu kepada istrinya, hanya dia bilang begini. Bo, tolong serius ya. Tidak semua Ustaz menjelaskan ini, saya lihat. Sebelum berangkat pagi, pesan Ibrahim kepada istrinya begini, Hajar. Bu, katanya, besok tolong siapkan baju suntik Ismail, tapi menutupi telapak kakinya ya. Jadi sarungnya begini. Tahu nggak di mana rahasianya? Supaya tidak bisa dipantau oleh orang lain jejak kakinya. Karena kalau menutupi nggak kelihatan kan? Cerdas nggak itu? Istrinya lebih cerdas lagi ternyata. Kalau saya disuruh bikin baju untukin anakku Ismail, karena besok mau jalan sama ayahnya Ibrahim, menutupi telapak kakinya, otomatis kalau terinjak-injak bisa copot, bisa lepas, bisa melorot. Pinternya Hajar, dia bikin ikat pinggang. Jadi manusia pertama bikin ikat pinggang di muka bumi ini itu Hajar. Manusia pertama memakai ikat pinggang di muka bumi ini Ismail. Itu harus dicatat. Saya ulang ya Pak. Karena perintah suami menyuruh, tolong baju Ismail itu besok kami jalan-jalan, tutupkan ke seluruh telapak kakinya. Gini. Hajar mikir kalau sampai telapak kaki tertutup, keinjak-injak bisa melorot. Bikin ikat pinggang deh. Dipakaikanlah ikat pinggang kepada Ismail. Mereka pun berangkat Pak ke suatu tempat yang ditentukan. Apa yang terjadi Pak? Subhanallah. Ismail sudah dibaringkan. Terakhir ucapan Ismail, apa omongannya sama ayahnya Ibrahim? Ayah, tolong tutupkan baju ke wajahku supaya aku tidak bisa melihat pisau ayah. Subhanallah. Tolong tutupkan bajuku ayah ke wajahku supaya aku tidak bisa melihat pisau ayah. Ismail juga manusia, karena akan disembelih oleh ayah kandungnya yang baru kemarin ketemu Pak, 13 tahun berpisah. Subhanallah. Saya belum baca tafsir ini menangis, ya Allah. Itulah Ibrahim. Begitu bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Ibrahim nggak melihat lagi, tapi pisau jalan, sok. Dia pun berbalik ke kiri. Ismail sudah berdiri. Secepat kilat Allah turunkan apa? Kibas dari sorga. Ada 3 benda langit di muka bumi ini dari sorga. Apa itu Pak? Kibas atau domba yang disembelih itu 40 masa sudah merumput di sorga, putih bersih, matanya bersinar. Makanya disunahkan kita kurban-kurban yang paling bagus itu gemuk bersih. Itu langsung lebih cepat dari kilat diturunkan dari sorga. Sok bismillahirrahmanirrahim, ternyata kibas Ismail sudah berdiri. Hebat nggak Pak? Kedua apa Pak? Hajar kemudian menjadi aswad, hajarul aswad, batu hitam. Dosa bapak, dosa Pak Dapri, dosa beliau numpuk di sana menjadi hitam.
Makanya disebut Hajarul Aswad. Namanya Hajar sebenarnya, batu. Yang ketiga apa? Burung ababil yang menghancurkan pasukan Abraha. Jadi 3 benda langit pernah diturunkan ke muka bumi. Selesailah sudah. Ibrahim kembali dihilangkan. Hebat kan skenario Allah itu, menguji iman itu, Pak. Makanya Al-Quran itu, fattabi'u millata abikum Ibrahim, ikutilah millah ayahmu yang lurus. Siapa ayah kita? Ibrahim. Diuji nggak pernah mundur, diturunkan musibah tidak bersedih, doa belum dikabulkan tidak pernah putus asa. Mungkin diantara kita, maaf ya Pak, jangan tersinggung, 6-10 kali kita berdoa minta satu hal belum dikabulkan, mungkin sudah berhenti berdoa. Kenapa sih tidak dikabulkan? Ibrahim tidak. Doa belum dikabulkan tidak pernah putus. Musibah, hebat nggak Pak? 90 tahun punya anak sudah dapat suruh sembelih. Maaf, ditinggalkan. Sudah dipisahkan. Begitu bertemu belum lama sudah disembelih. Selama disembelih tinggalkan lagi. Luar biasa Pak. Kalau ukuran kita, nauzubillah, nggak mampu Pak. Nggak sanggup ya Pak. Karena kita memang bukan Nabi. Kita kadang sholat aja masih telat kok. Subhanallah Pak RT. Ismail pun nikah dengan orang di luar air zam-zam tadi, di luar perkampungan. Istilahnya ini bernikah dengan orang kampung cerewet, atau seperti saya lah, orang Medan nikah sama orang Jawa. Udah menikah, dimunculkan lagi Nabi Ibrahim bertamu ke rumah Ismail. Assalamualaikum. Kira-kira Waalaikumsalam. Suamimu kemana? Ayo silakan. Kayak tadi, saya pikir tadi Nabi Ibrahim ya. Coba. Subhanallah. Masuk. Silakan Pak Budi. Pak Budi mau makan dulu atau ngaji dulu? Udah, di rumah di sini kan belum. Kita teruskan ya Pak, Bu. Dengar ya Bu, ini menarik sekali. Kalau saya sangat menarik saya menceritakan ini. Karena saya membaca sejarah ini menangis waktu itu. Sekarang mungkin saya ulang-ulang sudah mulai tensi sedihnya berkurang. Tengah malam saya baca di tafsir ini. Saya terdiam, ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Kami suka meminta, belum tentu bersyukur. Ujian sederhana kadang kita sudah mengeluh. Mata kena pasir sudah menggerutu. Coba pasir aja masak ke mata antum. Kalau kita orang beriman apa ucapannya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ampuni hamba ya Allah. Ini teguran dari engkau. Kalau nggak beriman Pak, masuk pasir ke mata, buset dah. Sakit banget, sialan. Tapi kalau kita beriman, dikontak ke syaraf otak, turun ke hati, keluar ke cangkem. Innalillah. Tahu Bapak cangkem? Kalau orang Medan congor ya. Iya. Subhan cangkem Pak. Tapi kalau orang beriman nggak mau, dia berhenti di sini, turun ke hati, karena di sini qalbun salim, bicara lewat mulut. Masya Allah, sakit Pak. Seandainya tidak turun pasir ke mata, masuk ke mata, belum tentu kita menyebut nama Allah di pagi hari ini. Bagus kan? Ternyata musibah meningkatkan keimanan kita. Seandainya jam 6.30 kita sedang jalan sama istri, pasir tidak masuk ke mata, mungkin kita ngerumpi terhadap tetangga. Tapi masuk mata ada teguran. Innalillah, Masya Allah. Kenapa mah? Masuk pasir Pak. Berapa senti kening kita, berapa senti daki, berapa senti pipi kita, kenapa harus ke mata? Karena cinta. Makanya kata Rasulullah, kalau turunkan musibah bagi orang beriman itu ujian, bagi orang kafir itu azab. Seperti di Lombok dulu waktu Rasulullah di Madinah pernah terjadi gempa. Ucapan Rasulullah apa? Tenanglah. Sesungguhnya diturunkan ini ujian bagi orang beriman, azab bagi orang kafir. Kalau kita kena gempa, ketimpa genteng, mati syahid insya Allah. Jadi nggak ada matinya orang beriman itu. Banyak dia dapat, dia bersyukur, sedikit dia sabar. Dilecehkan dia diam, dipuji dia marah. Oh maaf ya, jangan puji saya. Allah maha terpuji, haram. Jangan puji saya, nauzubillah, ya istighfar. Ya, subhan. Bu, masuklah bertamu dia ke rumah Ismail. Tapi dia bilang, mana Ismail? Enggak, mana suamimu? Dia nggak kenal kalau ini mertua Ibrahim. Apa kata istri Nabi Ismail? Kerja. Gimana hidup kamu selama dengan suamimu? Oh, mesake. Sangsaro badan. Makanya dilarang kita menceritakan kesulitan sama orang tua mertua. Jangan kita ceritakan itu. Semiskin apapun. Piye kabarmu, le sehat? Ono beras nang omahmu, ono bude, alhamdulillah. Jangan ceritakan kelemahan keluarga kita, apalagi menceritakan keburukan pasangan sama keluarga kita. Berarti membangun kebencian keluarga kepada istri kita, nggak baik. Ya Bu ya, Bunda, Bun, saya minta kita hari-hari ada perubahan lah.
jangan pernah ceritakan keburukan pasangan kita kepada keluarga kita. Nanti keluarga kita datang, dia tidak pernah respect kepada keluarga kita karena terlanjur dijelekkan. Walaupun keluarga istri itu jelek, jangan dijelekkan lagi. Udah jelek dia, kasihan 2 kali jelek. Betul ya Pak Supri ya? Nah, apa kata Ibrahim kepada istri Ismail, Pak RT? Ismail kan belum pulang kerjanya. Tolong kasih tahu sama suamimu ganti palang pintu. Ngomong karo bojomu yo, ganti palang. Apa pintu bahasa Jawa? Lawang. Oh nje Pak, nje. Kecean kelaki ang beko lah pulang siko ganti pintu ko. Iyo iyo, Pak Ibrahim. Karena ada orang Padang, saya pakai bahasa Minang dulu supaya semua terwakili. Kan nggak etis kan, saya bahasa Jawa, beliau ada sendiri di sini. Udah. Allah takdirkan Ibrahim pulang Bu, pergi, masuk Ismail, pulang suaminya, Mas, tapi ini bukan orang Jogja ya, memudahkan pemahaman. Mas, tadi ada tamu loh, siapa orang tua? Kenal? Kagak. Dia apa? Nanya keluar kehidupan kita. Kamu jawab, ya saya ceritakan apa adanya. Mesake, sangsaro badan. Oh, Ismail terdiam. Makanya nggak boleh kita ceritakan itu. Ngomong sama istri mah, jangan ceritakan ya kelemahan kita, keburukan kita, susah kita sama orang tua dan mertua ya. Mereka sudah terlalu panjang mengurus kita. Itu rahasia kita suami istri Pak. Sesusah apapun kita, ya nggak boleh itu. Karena apa? Mereka terpukul, ya Allah, anakku kasihan ya, 20 tahun masih ngontrak. Udah diam aja kita diam aja, kita jalin aja dengan istri kita. Udah. Ada pesannya tadi Mas, apa? Dia bilang ganti palang pintu. Oh, Ibrahim kaget Pak RT. Apa dia bilang sama istri? Kamu tahu nggak palang pintu? Kamu tahu nggak siapa laki-laki? Enggak. Itu ayahku Ibrahim, mertua panjenengan. Iya. Tahu kamu arti palang pintu? Enggak. Palang pintu ya kamu. Ayahku memerintahkan agar aku menceraikanmu. Sekarang tinggalkan rumah ini, kembali ke rumah orang tuamu. Maaf, saya tidak kurangi tafsir itulah bahasa yang pas saya ambil dari tafsir. Apa kata Ismail kepada istrinya? Ayahku memerintahkanku agar menceraikanmu. Sekarang tinggalkan rumah ini, kembali ke rumah orang tuamu. Janta gak siko, pai dari siko. Lalu kalau jadi rumah itu kece orang awak. Ngerti nggak ini? Ya sudah. Cuma 2 yang ngerti, saya dengan Pak Budi. Bunda jangan tersinggung. Maaf, jangan marah ya Bunda. Mudah-mudahan Bunda bukan bagian itu. Istri bisa kita ganti nggak Pak? Ibu bisa kita ganti. Istri bisa bekas Pak, demi Allah. Tapi ibu tidak ada bekas. Apa yang nggak ada bekas itu? Saudara kandung, ibu kandung, ayah kandung. Nggak ada bekas ibu. Seandainya ada orang ngomong, lo lihat nggak perempuan yang rambut pirang depan ini di mall? Lihat, yang roknya sepan, iya, itu bekas bini gue. Oh, paling gitu orang. Tapi kalau lo lihat nggak 200 meter, ada perempuan bungkuk yang sudah renta itu bekas mak gue. Gila lu, kata orang. Betul kan Pak? Gila lu, bekas mak. Iya, gue nggak suka sama dia. Waktu kecil dulu gue disia-siakan, gue dizolimi. Apa kata orang? Setan lu ya, yang mengeluarkan lu dari rahimnya bisa bilang bekas. Kalau istri tadi coba tanya, bekas istri gue, ya udah lama lu cerai, 5 tahun lalu. Kenapa? Nggak benar, lihatlah. Ke mall tiap hari kerjanya. Gaji gue cuma 60 juta kok, belanjanya 80 juta. Tekor gue 20 juta. Gue cerain. Masuk akal kan Pak? Dilecekin orang itu? Tidak, kenapa? Mantan bini gue. Gaji gue cuma 60 juta kok, dia minta 70, tekor 10 juta. Tapi kalau ibu kita, yang bongkok itu siapa? Bekas mak gue. Astagfirullahaladzim. Fase ketiga, Namrud kehabisan akal. Kita apakan Ibrahim? Patung yang disembah dihancurkan, kapak digantung di patung yang besar. Begitu ditemui, loh kenapa ada kapak di patung besar? Gerakan intel. Kan biasanya memusuhi kita itu Ibrahim, tangkap. Kalau istilah sekarang, gerakan Densus 88. Nggak bener ini. Persekusi. Iya, persekusi. Hadang di bandara. Waktu itu belum ada bandara loh. Kira-kira begitu. Subhanallah, ini jangan diangkat
Saya kena undang-undang IT lagi nih. Saya bukan takut ditangkap, kasihan nangkap saya masuk penjara. Baik, terus ya. Udah. Kita apakan Ibrahim? Bakar. Perintah Namrud, kumpulkan kayu bakar satu negara. Maaf ya Pak, indahnya skenario Allah itu. Gampang kan memancung Ibrahim, 3 menit meninggal. Betul? Maaf, bahasa kasarnya. Tangkap, seret, meninggal enggak? Tangkap, bacok, meninggal enggak? Apa artinya Pak? Ada pesan Allah, jangan kecil hati. Setiap zaman kebenaran akan dipermalukan, kebenaran akan dibully, kebenaran akan dibenci. Ada pesan di sini saya dapatkan. Setiap zaman ada pahlawan, setiap pahlawan ada zaman. Ibrahim dihadapkan dengan Namrud, Musa dihadapkan dengan Firaun, Rasulullah dihadapkan dengan kafir Quraisy. Semua kebenaran berhadapan dengan kezoliman. Disitulah penguji keimanan itu. Kita jangan mundur. Siap? Siap. Harus siap. Tidur kita meninggal, berjihad kita meninggal. Mendingan mati jihad. Berjuang kita mati, santai kita mati. Mendingan mati berjuang. Sholat kita mati, jahat kita mati. Mendingan mati sholat. Betul ya Pak Dapri? Walaupun beliau beda dengan anaknya. Beliau sering curhat sama saya. Kenapa sih ayah ikut-ikut demo kan gitu kan? Itu urusan Pak Dabri dengan Allah nanti. Dengan anak gak usah berdebat. Udah ya nak, ayah bertanggung jawab terhadap Allah, kamu bertanggung jawab terhadap Allah. Itu aja Pak Dabri, gak usah berdebat ya. Kalau Bapak meyakini itu sebuah kebaikan, lakukan. Anak melakukan sebuah kebaikan, ya sudah. Gak enak didengar orang. Ya, kita teruskan Bunda. Bunda, kita teruskan. Setelah dikumpulkan kayu api Bu, kebingungan Namrud. Jangankan melempar Ibrahim ke tumpukan api, burung-burung di angkasa pun berjatuhan mati karena panasnya. Bagaimana melemparkan Ibrahim? Oh, seorang laki-laki punya ide menarik. Saya kena kipas di situ. Kameranya tolong digeser. Seorang laki-laki punya ide, tanda kutip. Kita ketapel aja Ibrahim. Dibikinlah ketapel besar. Ibu bayangkan membuat ketapel satu orang bukan berat. Ibrahim itu tidak segede Pak RT, bisa 20 meter. Karena berdasarkan hadis, Nabi Adam itu 35 meter. Kalau kita urut teori evolusi, mungkin Ibrahim itu tingginya 20 meter, bisa 20 meter. Karena besok kita dibangkitkan di padang mahsyar 35 meter seperti Nabi Adam. Berdasarkan hadis Nabi Adam itu Pak RT tingginya 70 hasta, 35 meter. Jadi kita besok dibangkitkan insya Allah sama Pak. Tinggi kita 35 meter berdasarkan hadis. Diketapellah Ibrahim seorang laki-laki. Ibrahim belum masuk ke api, yang mengketapel itu udah kejepit bumi. Ada 2 manusia sampai sekarang terjepit. Insya Allah sampai hari kiamat siapa? Korun dengan yang mengketapel Ibrahim. Begitu masuk, detik-detik menjelang masuk ke timbunan api, jawab Ibrahim hanya 2. Ucapan Ibrahim Pak, tolong serius ya Bunda. Ya Allah, Engkau sendirian Esa di langit, aku sendirian menyembahmu di bumi. Artinya kalau gue mati gak ada lagi menyembahmu ya Allah di muka bumi ini. Itu bentuk kepasrahan Pak. Rasulullah suatu saat hampir kalah perang. Ucapan Rasulullah seperti itu. Ya Allah, jika Engkau kalahkan kami dalam peperangan ini, dalam pertempuran ini, tidak ada lagi menyembahmu di muka bumi ini ya Allah. Subhanallah Pak. Ucapan kedua Pak Nabi Ibrahim menjelang masuk api, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, Engkau sebaik-baik penolong. Perintah bukan kepada malaikat Mikail menurunkan hujan. Teori otak kita kan harusnya ke malaikat Mikail. Kalau turun hujan otomatis mati api. Perintah Allah langsung ke api. Api selamatkan Ibrahim. Ikatan Ibrahim ketika diketapel justru terbuka oleh api. Ibrahim melangkah dengan tenang dari timbunan api. Subhanallah. Itulah buah takwa itu. Di balik air mata ada bahagia Pak RT. Di balik musibah ada hikmah. Saya kira cukup sekian ya, 1 jam 10 menit. Mohon maaf kalau saya teruskan, saya gampang menangis Pak, karena kita masih jauh daripada iman Ibrahim. Takwa kita masih jauh sekali di bawah Ibrahim. Tugas kita hanya satu. Semoga Allah diberikan kekuatan iman kepada kita, insya Allah. Terima kasih Bunda, tolong kopinya kalau udah keluar tolong Pak, teh manis dengan kopi. Udah
Itu kalau nggak usah pakai kopi, es buah aja keluarkan. Mungkin jangan kopi malam inilah dulu ya, terlalu panas ya. Es buah aja ya. Bulan depan aja kopi ya. Apalagi kita udah pada hitam, semua minum kopi makin parah ini orang. Iya. Yang putih cuma berapa orang di sini? Pak Ahmad mau minum kopi di rumah aja. Udah, es buah aja Bu, keluarin lah es buah. Saya lihat ada es buah, ya Bu ya. Nggak apa-apa ya Pak ya. Malam ini kita pada minum kopi dulu ya. Ya, baik. Oke, sampai di sini doa saya hanya sederhana. Takdirkan kita bisa meneladani Ibrahim. Fattabi'u millata abikum Ibrahim. Ikutilah millah Ibrahim yang lurus. Terima kasih sahabatku. Semoga iman kita makin kuat. Semakin mendekati titik takwa. Sabar kita dikuatkan seperti sabarnya Nabi Ismail. Insya Allah. Saya buka pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Iya. Masalah haji nih Pak Ustadz. Saya pernah lihat di YouTube ada Ustadz, tapi saya nggak tahu Ustadznya resmi selewat. Iya. Katanya haram umroh kalau belum haji. Oh. Ini Pak Ustadz. Tapi saya nggak tahu dalilnya. Saya jawab. Boleh umroh tapi harus bayar kafarat menyembelih kambing. Memang seabdul haji dulu boleh tapi dapat kafarat. Apa itu? Membayar membeli seekor kambing untuk kurban sembelih. Cuma sejuta 200 di Mekah itu nyembelih kambing. Iya, setahu saya begitu hukum itu. Siapa bilang haram? Bayar kafarat nyembelih kambing 1,2 juta. Boleh kita kirim ke luar negeri, boleh disembelih di Mekah. Sekarang nggak sistem transfer, bisa langsung disembelih di Mekah, boleh. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Pak, pakai tangan kanan ya Pak. Bu, minum makan pakai tangan kanan ya, karena ada hadisnya. Kenapa tangan kanan dari Rasulullah? Fa inna syaitan ya'kumus shimal. Sesungguhnya setan makan dengan tangan kiri. Fa inna syaitan ya'kumus shimal. Itu hadis sahih. Tadi udah saya pesan dikecilin sebenarnya tadi. Ada yang mau negor ngasih tahu sebentar, kecilin aja. Ada yang mau. Tadi PRD udah minta maaf kok. Pak Munjir mohon maaf. Iya Pak, nggak apa-apa, tapi volumenya dikecil. Boleh Pak RT, minta tolong Pak RT. Tadi Pak RT-nya ngomong sama saya sudah, memang nggak apa-apa dikecilin nanti volume katanya. Dikecilin aja, udah nggak usah matikan Pak RT. Berani kan Pak? Insya Allah. Iya, kita doakan beliau pulang selamat ya. Nggak usah mati, dikecilin tolong ya Pak, gitu aja ya. Sedikit. Iya, jangan emosi Pak, kita doakan beliau kembali selamat ya. Beliau RT kita jadi selevel ya. Sebenarnya PRT mereka juga baik kok. Tadi ngomong, Pak Munjir mohon maaf ya Pak, kita nggak tahu kalau ada pengajian, nggak apa-apa kok, kita nggak ada yang salah sebenarnya. Tapi volumenya dikecilkan Pak RT, insya Allah Pak Munjir kata. Iya, kok besar lagi gitu. Mungkin mereka tahu, mungkin dikiranya kayak udah selesai acara. Ya udah jawaban Pak. Ya ada lagi yang lain, ada Bapak? Pak Dapri, Pak Arif. Lagi mikir. Oh iya Pak Ustadz. Bapak minta maaf atau mau bertanya? Bertanya ini. Oh iya. Tentang Nabi Ibrahim. Iya. Yang katanya kalau kita ketika api disuruh menyala itu yang menemukan katanya sejak Siapa? api Nabi Ibrahim. Iya, saya pernah dengar itu. Hadisnya betul atau? Iya, itu sampai sekarang saya belum temukan itu. Lalu katanya kalau kita setiap malam Akol itu ada hadisnya. itu kita bunuh. Iya. Jadi bukan hanya itu kita bunuh. Di antara yang kita bunuh itu apa, Pak? Jika kamu temukan anjing yang seluruh tubuhnya berbulu hitam, di atas kepalanya ada bulu putih, itu jin kafir, maka bunuhlah. Itu hadis sahih. Karena jin itu Bunda, saya boleh duduk di tengah lah supaya bisa mantau ibu-ibu ya. Ibu-ibu berpotensi ngerumpi saya lihat ya. Saya buka ya. Maaf ya. Iya. Bu, jin itu berdasarkan hadis sahih bisa berbentuk laki-laki yang sangat ganteng, bisa berbentuk laki-laki sangat jelek, bisa berbentuk perempuan yang sangat cantik, bisa berbentuk perempuan sangat jelek, kemudian bisa berbentuk ular, bisa berbentuk anjing. Makanya kata Rasulullah, jika masuk ular ke rumahmu atau ke pekarangan kita, jika tidak mengganggu, biarkan 3 hari sebagai tamu. Kalau sekadar diem dia, kita keluar rumah, dia liatin, udah biarkan aja.
Tapi kalau udah mulai mengganggu boleh kita usir. Kalau sudah mengancam keselamatan kita boleh kita persekusi. Iya, persekusi, iya. Tapi jangan dihadang di bandara ya. Iya. Baik, itu wallahu a'lam bishawab, begitu, Pak. Kalau anjing itu hadisnya sahih. Jika kamu temukan anjing yang seluruh bulunya warna hitam, di atas kepalanya ada beberapa bulu warna putih, bunuhlah, itu jin kafir kata Rasulullah. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Itu memang ada hadis itu. Cicak ya. Oke, yang lain. Yang disunahkan melihara binatang apa? Kucing. Makanya saya pelihara 2 di rumah, Anggora dengan Persia. Manjanya Masya Allah, Pak. Begitu saya kalau sholat di rumah itu, begitu takbir, disujud dia. Jangan kucing yang kita geser, kepala yang kita miringkan. Di sini sujud kita mikirin Allahu Akbar. Rasulullah melakukan itu. Begitu saya naik tempat tidur, Pak, melompat dia, ngeong. Dia lus-lus. Akhirnya saya lupa ngurus istri saya, ngurusin kucing di tempat tidur. Subhanallah. Dia lus lontar loh, Pak. Ya Allah alam, Bapak jangan mempromosi ke saya. Udah? Ada pertanyaan lain? Kita ini kan keturunan dari Nabi Ibrahim dan dari Nabi Ismail. Jalur Ismail. Kita jalur Ismail, Bani Ismail. Sementara kan ada satu jalur itu Nabi Ishak. Iya. Nah, kita lihat sekarang itu antara 2 keturunan itu kan nggak pernah akur nih, terutama dari Bani Israel gitu. Nah, bagaimana kita mensikapi ini? Sepanjang kita tidak diserang, jangan diserang. Kenapa? Karena kebencian mereka, kedengkian kepada mereka, karena kedengkian mereka kepada kamu, karena kamu di jalan yang benar. Buka dalilnya surat 3, 118 sampai 120. Surat 3, 118 sampai 120. Langsung cepat. Surat 3 Ali Imran 118 sampai 120. Karena kedengkian mereka kata Allah. Langsung. Silakan Pak Ismar. Masuk Pak Ismar. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang di luar kalanganmu sebagai teman kepercayaanmu. Iya, nggak boleh, Pak. Maaf ya buat anak-anak kami. Yahudi dan Nasoro dilarang terhadap kita: 1, pemimpin, wali, saksi, sahabat. Teman kerja, teman bisnis, teman gotong royong, teman memasang, teman membersihkan gorong-gorong, berangkat kuliah, boleh. Apa beda sahabat dengan teman? Sahabat bukan membenarkanmu, tetapi selalu berkata benar kepadamu, itu sahabat. Sahabat tempat kita sharing dan curhat. Kalau kita sharing kepada orang yang salah, konklusinya, kesimpulan akan menjadi salah. Yang kedua, kalau dia tidak beriman dan tidak sholat, ada nggak menyuruh kita sholat? Tapi kalau sahabat kita beriman, kita berangkat ke Jerman, Perancis, jam 11.30 Jerman sudah sholat zuhur misalnya. Jam 11.25 udah ngomong astagfirullah teh, jam sabarahan tuh, jam 11.30 astagfirullah sudah masuk zuhur. Ada pengingat. Tapi kalau teman kita tidak beriman, bablas di Tanah Abang sampai jam 3 zuhur tinggal. Saya lihat gelasnya tidak semua sama ini ya. Kenapa, Bu? Karena stok menipis ini. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Nasi Pak Agung pas sedikit ini. Apa ada yang minum di jalan ini? Iya. Subhanallah. Mohon tidak dicicipi di jalan ya. Tolong Pak itu Pak, karena ini malam ini kita nggak usah ngopi dulu ya. Karena agak panas. Iya, suasana agak memanas sekarang politik. Betul. Baik, ibu-ibu, Bunda, ada pertanyaan Bunda, silakan. Ada Bun? Gak apa-apa, saya mengalah ke sana. Ada pertanyaan? Pak RT. Ada Pak RT. Bu RT kok Pak? Bu RT. Masya Allah. Ada pertanyaan Bu RT? Ibu ada? Saya bengong karena kekenyangan atau kenapa ini ya? Ya silakan. Oh Pak Daud ini agak panas ini kalau Pak Daud. Silakan. Pertanyaan beliau itu agak-agak ini serempet-serempet. Apa Pak Daud? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masa tentang sholat. Ya. Sholat di kerjaan ya. Imamnya itu dia dari rakaat pertama sampai rakaat ketiga, bacaannya Dikeraskan, sampai 3 rakaat. dijaharkan. Itu gimana ya? Harusnya ditegur, subhanallah. Harus ditegur karena sholat yang tunjukkan dijaharkan itu
maghrib, isya, subuh. Rakaat pertama, kedua. 3 keempat sholat isya juga sudah disir, udah disembunyikan, tidak dikeraskan. Dizaharkan itu rakaat pertama, kedua, khusus maghrib, isya, subuh. Harusnya ditegur, subhanallah. Pernah kami itu pengajian di Masjid Agung waktu saya sementara ketua itu. Jadi ustadznya itu Pak, Allahu Akbar, ini sholat zuhur bukan Jumatan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tiba-tiba mungkin sadar langsung diam. Karena sholat zuhur bukan sholat Jumat. Ya, disebut subhanallah. Kalau perempuan nagornya nggak usah gini. Ditepuk, ya. Tidak ada nagor ibu-ibu gini, ditepuk. Tapi kalau imamnya nggak dengar ya percuma aja sih. Tapi tidak membatalkan sholat. Sama dengan kunut. Kalau tradisi kita pakai kunut misalnya, tiba-tiba imam tidak ada kunut, tidak perlu sujud sahwi, ya. Karena kunut bukan rukun sholat. Yang sujud sahwi kalau rukun sholat. Baik yang lain. Jadi lain kali Pak Daud ditegur aja dengan subhanallah, atau sudah berlangsung sholat, sudah salam, sudah tenang, datangi dia. Pak, mohon maaf, tadi ada juga kopinya. Subhanallah, keburu dibuat. Bukan menantang kebijakan saya kan. Berarti nasib Bapak betul-betul bagus ini. Sudah dilarang suami aja masih begini. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah memberkahi istri saya ya. Cepatlah kalau ada kopi terus. Tolong Bu, ini tolong dikirim ya. Apa nak? Siapa nak? Bagus. Saya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Kan mau sholat jamaah Pak. Iya. Sholat lagi orang ini lagi sholat mau sendirian. Iya. Aku sebelah kanannya. Iya. Emang kayak dia nggak berasa gitu, pas saya ikut dia nggak baca apa-apa. Ya ikuti aja gerakannya seterusnya. Sholat maghrib ya. Iya. Ya ikutin aja gerakannya. Walaupun dia harus dijaharkan 2 rakaat. Saya main 3 rakaat tuh. Ya sudah, nggak membatalkan sholat. Ya. Mungkin dia malu bacaannya kencang salah makanya Nggak ngasih tau Allah Akbarnya kayak pelan banget. Jadi kayak dia tapi kedengaran kan? Bisa kita ikuti kan? bisa kita ini kadang kalau kita feelingnya udah. Nah, menyikapi ini ada 2. Pertama, setelah habis sholat ingatkan. Kedua, kalau antum subhat ragu-ragu, lakukan sholat lagi. Lakukan sholat maghrib sendiri. Lebih afdal. Saya harus sholat lagi aja. Iya, sholat aja lagi. Ya, kalau kita subhat. Jika ragu-ragu kata Rasulullah, ulang aja. Sama dengan saya begini Pak, saya maaf ya nih Pak. Sering kadang di ruang publik, di bandara, di terminal, di jalan, di rest area. Tampil pede, Fatihah aja nggak lulus. Saya pernah nggak dengar ceramahnya Syekh yang di TV One itu, yang dari Arab, yang istrinya NTB, siapa? Syekh Jaber, Ali Jaber kan? Itu Syekh di Madinah, di Mekah katanya, mendengar imam salah Fatihah, itu meninggalkan sholat jamaah, sholat sendiri tuh. Karena Fatihah itu rukun sholat. Kalau Fatihahnya banyak salah beresiko. Harusnya kita maaf ya Pak, tahu diri. Ini kadang di terminal, di bandara sering kejadian. Makanya saya seperti kemarin saya terbang ke Pekanbaru ke Medan, sambil alih aja. Begitu habis komat saya maju. Saya khawatir nanti orang lain salah baca, saya berisiko. Sementara waktu saya singkat, biar aja saya yang mimpin sholat. Bukan berarti kita sombong, tidak. Maaf Pak, bukan kita sombong. Menghindari kesalahan fatal. Ya Pak Agung ya. Udah, menurut kita nggak yakin, kita nggak kenal sama dia. Mendingan kita yang maju lah. Bukan berarti kita merasa benar, tidak. Tapi mungkin dia 8 salah, mungkin kita 3 salah. Mengurangi risiko salah terlalu banyak di Fatihah itu. Contoh, orang sering baca Fatihah begini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Benar atau salah? Salah. Di mana salahnya? Alham. Itu bukan alham, alham. Betul kan? Ada kadang hanya benar, tapi kebesaran itu terlalu besar, berlebihan. Ada iyanya ditekan berlebihan. Iyyaka na'budu wa iyya. Coba perhatikan Syekh yang ada di Madinah. Enggak seperti itu banget. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ain betul di sana, tapi tekanan tidak kencang. Coba dengar Syekh dari Madinah itu. Jadi waktu datang saya dari Madinah, saya ikuti karena waktu itu saya rumah sakit Mitra, nggak sholat Jumat kan, saya di tempat tidur, saya dengerin Fatihahnya itu. Kita banyak salah, ya Pak Arif ya.
Kita banyak salah Fatihah kita, tapi harus ada perubahan. Baik, ada lagi yang lain. Tolong kopinya diedarkan sudah. Tolong ya, jangan dibiarkan itu Pak ya. Jangan dibiarkan di bandara, kasih keluar bandara. Itu ya, teh manis tolong dibagi, ambil aja. Ambil kadia itu ya. Ibu-ibu aja kalau minum teh manis silakan. Iya, Waalaikumsalam. Kalau misalnya di rumah, dia orangnya dikit. Iya. Tapi udah lewat dari waktu sholat, misalnya sholat isya gitu kan. Sebentar, tunggu bagi dulu Pak, gak kedengeran suaranya. Sudah bagi dulu semua lah. Tolong angkat tangan, mana kopi mana teh. Kalau nggak kuat miringkan aja deh. Udah gitu aja udah. Ya gitu aja dah, ke atas aja kalau nggak silap. Gini aja. Hah? Enggak, makanya ke atas. Udah gitu aja lah. Atau di situ Pak Arif. Kalau saya nggak perlu dipanasin. Cukup nggak kabelnya? Cukup ke tengah. Dek, kesana aja dek, kesana nak, supaya kipas di sini. Bawa aja kopinya ya. Pindah ke sana aja nggak apa-apa. Di situ aja Pak. Mereka panas di sana ya. Iya ditarik Pak, kabelnya ada dikit lagi kok. Iya. Ya. Udah, bisa cukup. Dah, ya. Udah bisa Pak, nggak panas ya. Biarlah kita berpanas-panas di dunia. Mudah-mudahan kita tidak panas di neraka ya. Aceh, silakan. Ini silakan, ada yang bertanya. Ananda kita yang mualaf ini. Silakan. Kalau seandainya misalnya pas sholat isya, Iya. di rumah udah selesai, udah pulang, maksudnya udah lewat waktu isya di masjid. Iya. Nah, sholatnya kan di rumah. Saat di rumah itu misalnya cuma 2 orang, tapi dua-duanya maksud bacaannya belum lancar. Lebih baik sholat sendiri atau berjamaah? Siapa yang paling lancar pasti ada kelebihannya. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau sudah karena darurat kita tidak sholat di masjid, di rumah tidak perlu jamaah, sholat sendiri-sendiri. Karena pernah kejadian Rasulullah. Jadi dia sudah terlambat sholat, tidak nyambung ke jamaah lagi. Begitu ditepuk dari belakang dia nolak. Karena sholat itu sudah lama tinggal sholat jamaahnya. Jadi sendiri-sendiri aja. Ada pendapat seperti itu. Pernah dengar itu Pak Agung ya? Jadi Rasulullah menolak, dia sholat sendiri aja. Tapi kalau merasa sama-sama salah, yang terbaik aja membacanya. Kalau merasa ragu, udah sholat aja sendiri. Ya, misalnya di rumah sama-sama blow on, mau bilang apa lagi? Makanya proses belajar terus. Mudah-mudahan kelemahan kita disempurnakan. Makanya habis sholat Bunda tolong ya Bun, ini fatal. Makanya habis sholat bukan alhamdulillah, istighfar, astagfirullah, wa natubu ilaih. Jangan begitu habis sholat, assalamualaikum, alhamdulillah, kencang lagi di mic. Subhanallah. Ya istighfar habis sholat. Artinya apa? Menutupi kekurangan bacaannya, atau maninahnya, sujudnya, tahiyatnya, istighfarnya mungkin tidak sempurna. Itulah perlu kita minta ampun kepada Allah. Ini alhamdulillah, kencang pakai mic dia lagi. Saya nggak nyindir apa-apa ini ya. Silakan, ada yang belum dapat kopi, udah dapat kopi Pak? Tolong kopi masih ada Bu, ada kopi nggak? Kalau nggak ada teh manis, kopinya sudah habis. Teh manis tolong dioper. Masih ada? Oh masih ada kok ya. Oh masih, itu kopi kok, subhanallah. Yang di belakang mau kopi. Yang kedua ada lagi pertanyaan? Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa sebentar sini? Gak kedengaran? Kiat-kiat untuk memperkuat tauhid. Masya Allah, nggak dengar saya. Tolong kasih. Kiat-kiat untuk memperkuat Kiat-kiat tauhid adalah belajar tauhid. Belajar. Bagaimana kita memperkuat tauhid yang benar, kita sendiri tidak mengenal Allah. Makanya ada uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Nanti kita mulai dari tauhid bolehlah. Akidah yang benar, tauhid yang lurus. Mengenal dan mencintai Allah. Dari mana kita mulai? Buka Al-Quran surat 20. Ayo buka Al-Quran. Surat 20 Toha. Surat 20 ayat 14-15. Langsung. Surat 20 Toha ayat 14-15. Innani anallah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. Siapa yang mengaku itu? La ilaha illa ana, tidak ada ilah kecuali aku. Apa ilaha itu?
yang kita muliakan, kita agungkan, kita tinggikan, kita prioritaskan dalam hidup. Karena ada orang begini Pak RT, lagi ngetik asik-asik masukin data komputer di laptop, masuk azan, ntar deh nanggung. Ngomong nanggungin dari mana? Setan. Bu, waktu Isya sudah masuk ke masjid, dia tarawih, nanggung bu, lagi ngaduk opor, takut santannya pecah. Lebih takut dia sama santan daripada Allah. Itu tauhid karena belum benar. Pak, nanggung nyuci mobil, itu bahasa setan semua. Nanggung itu, nanggung masuk nerakanya, sempurna nyemplung ke neraka. Jadi jangan ucapkan nanggung. Akhirnya orang pulang dari masjid, astagfirullah, udah bubar nih. Iya loh, gue nggak sangka loh, padahal ngetik baru 2 baris. Karena apa? Setan berangan-angan agar kita itu merasa itu waktu itu singkat, padahal sudah setengah jam pulang dari masjid baru kaget, astagfirullah, sudah bubar lu zuhur. Iya, habis selesai, jamaahnya hilang. Karena apa? Nanggung. Akhirnya nanggung masuk surga dia Pak, neraka. Kenapa nak? Tauhid belum benar, belum mengenal dan belum mencintai Allah. Ya, fa'burni, kata Allah di ayat itu, maka mengabdilah kepadaku, wa aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi zikir terbesar, zikir akbar itu apa? As-sholah. Salah satu tempat yang paling cintai Allah apa? Masjid. Kondisi yang paling cintai Allah apa? Oh ya seperti ini, ta'limul Quran. Malaikat itu miliaran loh mendoakan kita ini sampai kita bubar. Seandainya pada primaat, ya Allah takdirkan di jalan kena jantung meninggal, mati syahid Pak Japri, karena antum pulang mengkaji Quran. Ya, umur 7 berapa? 76 ya, dari dulu 76 aja, nggak nama-nama. Asal saya tanya berapa 76, dari dulu itu Pak. Subhanallah, bikin masalah aja beliau ini. Ya sudah, dari tahun lalu saya berapa Pak? 76. 2018 saya berapa Pak? 76. Salah hitung atau sengaja supaya ulang tahunnya sering gitu loh. Baik, ada pertanyaan lain. Pak Daud, Masya Allah, Subhanallah. Tentang akikah Pak. Iya, apa ini? Pernah baca sepenggal hadis, anak yang baru lahir akan terjadi akikahnya dengan akikah gitu. Pertanyaan. Terus kalau yang belum akikah bagaimana? Itu Saya jawab. Kalau usul fikih akikah, kewajiban mengakikah orang tua kita. Di sini ketika muncul pertanyaan, bagaimana kalau akikah itu belum melaksanakan setelah kita dewasa? Ulama 2 pendapat. Boleh kita lakukan karena ayah kita belum melakukan, satu alasan karena wawasan, kedua karena ekonomi. Boleh kita lakukan, boleh. Namun Abdul akikah hari ke-7 kelahiran, kedua ke-14, ketiga hari ke-21. Makanya muncul Al-Quran surat 2 ayat 233, langsung buka apa? Al-Quran surat 2 233 Al-Baqarah. Kita asik sini, mereka asik di sana ya. Persaingan yang hak dan batil. Iya, persaingan hak dan batil. Kemarin sudah, Pak Awi sudah, hanya begini saja, tapi Pak Sisil begini lagi. Ada provokasi, provokatornya ada kayaknya. Saya tolong belajar. Ya, setan. Tadi Pak RT pulang, Pak RT. Tadi Pak RT pulang agak kecil ya. Nah, kalau udahlah, kita doakan mudah-mudahan mereka dapat hidayah ya. Mudah-mudahan kita dapat pahala hari ini 2. Pertama pahala untuk ilmu, kedua pahala sabar. Insya Allah. Mudah-mudahan kita pertama masuk surga. Buka surat 2 233. 233. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya. Bu, ibu menyusukan anak 2 tahun, hati-hati, jangan 6 bulan ASI eksklusif. Terus Selama 2 tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. coba lihat, Islam itu sempurna Pak Daud. Ada job dis. Can you speak English? Job description for you and your wife. Okay? Understand? You and me. Oke. Okay. Ya, yang lain dia aja nggak ngerti ya. You and me and you. You and me. Ya. Up. Iya, itulah Pak. Usia muda pinter.
Orang kemarin saya tanya yes or not or. Baik. Kita teruskan, ya. Ada jabdis, pembagian tugas. Istri kita apa? Mengandung, melahirkan, menyusui. Tugas berat yang tidak bisa di take over oleh suami. Makanya, ya Rasulullah, kepada siapa kami berbuat baik? Ibumu. Kepada siapa ibumu? Kepada siapa lagi ibumu? Kepada siapa? Ayahmu. Sebagian ulama menafsir ini, memang 3 tugas ini nggak bisa di take over, diambil alih. Mengandung, melahirkan, menyusui. Tugas ayah, sandang, pangan, papan, kasih sayang, rohaniah. Makanya supaya kita tentrem, ada 1, kesolehan pasangan, 2, kemampuan finansial. Makanya saya kerja keras Pak, jam 4 keluar, pulang jam 11 malam, karena anak saya laki-laki 3. Kalau bisa di hari kematian saya, 3 rumah, 3 apartemen, 3 mobil, 3 miliar deposito minimal. Karena perintah ayat, sandang, pangan, papan, perumahan, rohaniah, tanggung jawabmu, kata Allah. Mau bilang apa saya? Makanya laki-laki yang santai itu tidak senangi dalam Islam. Laki-laki yang senang dalam Islam, 1, pekerja keras. Yang 2, suka bercerita kepada istrinya. Yang 3, suka bercanda kepada istrinya. Yang 4, suka memberikan hadiah kepada keluarganya. Betul Pak. Jadi Bapak jangan bangga jadi suami pendiam. Pak, makan Pak. Minum Pak RT. Persis kebo. Iya. Jadi pulang kita cerita di luar sama istri. Masya Allah, tadi saya traktir sama bupati. Iya. Saya dikasih uang loh $1.000. Ini kamu ambil $1. Kan enak berbagi. Itu urusan, ya syukur pasti dibagi. Syukuri dong. Betul ya? Baik, teruskan ayat. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Tuh, di satu pihak Allah menekan kita agar bertanggung jawab terhadap anak istri, sandang, pangan, perumahan. Di pihak lain, ibu-ibu jangan ngotot dong menuntut rumah mewah. Pendapatan suami nggak seberapa. Jangan nuntut dong minta mobil Innova kalau pendapatan suami belum sampai. Syukurilah walaupun baru Avanza, Terios, ya. Insya. Iya, ayat ini sangat ilmiah loh. CRP, kemahalan Pak. Ini ayat ini menarik untuk kita renungi. Di satu pihak tugas kita dikasih, tapi tidak ada paksaan karena suami udah kerja, sudah. Kalau nggak mampu ya sudah, terima dong suami seperti itu. Salah ibu, kenapa nggak nikah sama Jokowi? Kalau nikah dengan Pak Jokowi mungkin jadi istri presiden. Makanya cari suami itu yang prospektif. Contohnya ya, lebih bagus ibu menikah dengan suami 0 tapi punya nilai 8-10 tahun ke depan daripada punya nilai 6 tapi sampai 20 tahun nikah nggak ada perubahan. Apalagi kalau suami pertama bodoh, pelit, pemalas. Saya ulangi ya Pak, pasangan yang paling tidak senang dalam Islam, pertama bodoh, pelit, pendusta, pemalas. Tugas kita apa? Kalau sudah menikah mah apa? Wajib kerja keras. Laki-laki yang paling senang dalam Islam kerja keras karena tanggung jawab kita anak dan istri. Soal takdir miskin itu berarti takdir. Kerja keras wajib. Saya diledekin kawan saya, Pak. Alah ngapain sih lu berangkat jam 4 kurang pulang jam 11 malam? Saya bilang, gue punya anak 3 loh. Gue punya istri muda di Bekasi. RT 3, betul ya? Iya. Nggak bisa Pak, nggak bisa memang. Saya takut di ancaman Allah. Mana dalilnya? Surat 4 ayat 9, langsung baca. Cepat-cepat nak, cepat-cepat. Surat 4 ayat 9, apa kata Allah? Ini buat kita loh ini Pak. Ini tekanan buat kita ayat ini. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Iya, siapa ayat, objek ayat? Suami. Hendaklah khawatir, hei laki-laki yang sudah menikah meninggalkan keturunan itu lemah, tidak punya fasilitas, tidak punya rumah, tidak punya fasilitas. Hendaklah khawatir. Terus atas kesejahteraan mereka. Yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Tafsir kesejahteraan ya rumah, mobil, AC, apartemen. Betul Pak, ini ayat bukan bicara iman di sini, bicara kesejahteraan. Hati-hati nih Pak, jarang dibahas Ustadz. Ada Ustadz kadang orang desa ngomongin, alah nggak usah lah ngejar dunia. Saya bilang, bagaimana dapat surga kalau dunia tidak kita kejar? Dari mana kita infak zakat sedekah kalau nggak punya uang? Dari mana kita menjamu orang makan kalau nggak punya dana? Sepakat Pak Edi ya? Kalau kita punya uang bisa sedekahin Pak zakat.
Saya doktrin anak saya ini. 1 triliun saja nak uang kamu nanti. Itu 25 miliar nak zakat kamu. Berapa banyak orang yang kita kasih makan per hari? 1 triliun saja. Tapi saya tekan mereka ini. Kalau kamu nak punya mobil nanti, Ferrari, Mercy, Lamborghini, Suzuki. Sewaktu-waktu ayah umur 75 tahun minta Ferrari, kasih nak. Karena kata Allah, kata hadis Rasulullah, anta wa malika li abika, dirimu dan hartamu milik ayahmu. Jadi anak saya ini dapat Umar, Hanif, ya nak, ya ayah, kata Hanif, tolong kirim Ferrari ke rumah ya nak, ayah pingin Ferrari. Iya ayah, nanti dikirim supir saya. Itulah anak yang berbakti. Istri nggak boleh melarang, enggak. Makanya saya bilang, seandainya ibu saya hidup di Medan, demi Allah sekarang saya bawa, saya servis 1 kamar, saya isi AC, siapkan kamar mandi, apapun dia minta. Jir, mama makan malam. Iya, aku keluar ya, mak. Nak, tolong belikan malam ini pecel lele jam 12. Iya, mak, aku cari, mak. Subhanallah. Seandainya malam ini ada suara dari langit, Pak RT. Hei Munzir, ibumu kuhidupkan 6 bulan saja bersamamu, bayar sekian juta. Malam ini saya transfer. Tapi itu tidak mungkin Pak RT, karena ibu saya sudah meninggal. Rasulullah bertemu dengan kuburan ibu saya, menangis Pak. Setelah diangkat jadi Rasul, jalan-jalan dengan sahabat. Di tengah perjalanan mendadak Rasulullah menangis. Sahabat menangis kencang. Rasulullah menoleh ke belakang, kenapa kamu menangis? Melihat engkau menangis ya Rasulullah. Tahu nggak kamu kenapa aku menangis? Tidak, itu kuburan ibuku. 6 bulan aku dalam kandungan, ibuku meninggal. 6 tahun aku, maaf, 6 bulan dalam kandungan ayahku meninggal. 6 tahun aku lahir, ibuku meninggal. Dia sangat menyayangiku. Rasulullah menangis, lihat kuburan saja menangis. Begitu dekatnya Rasulullah dengan ibunya. Makanya saya bilang, kalau ada malam ini, hei Munzir, kuhidupkan ibumu bersamamu sehat 6 bulan ke depan. Minta sejumlah uang. Malam ini rumah ini saya jual. Ku transfer Pak. Pak Dapri, ku transfer sejumlah harga rumah ini. Malam ini ku transfer. 6 bulan saja ibuku dihidupkan bersama aku malam ini. Subhanallah. 1 tetes air susu ibumu yang dulu kamu hisap, tidak bisa kamu balas dengan perbaikan berbuat baik seumur hidup, kecuali membebaskan budak, kata Rasulullah. Subhanallah. Itulah. Terus ayat Surat 4 ayat 9. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Tuh Allah. ujungnya enak, Bu. Iya, Allah tegaskan, hendaklah hei suami-suami khawatir kamu terhadap kesejahteraan anak istrimu yang kamu tinggalkan. Jangan sampai kita meninggal belikan kapan saja, ngutang ke kas RT. Bayar kuburan saja maaf Pak RT, ngutang ke kas RW karena 600.000. Kasihan istri yang kita tinggalkan itu. Kasihan Pak. Mesake. Ini Al-Quran, amanah Al-Quran ini. Tapi di ujung ayat Allah itu maha tahu. Hendaklah kamu bertakwa, artinya betul suami kamu sudah kerja keras, tapi kutakdirkan miskin, sabar. Kutakdirkan kamu kaya, bersyukur. Karena tidak semua keluarga yang kerja keras itu bisa kaya Pak RT. Betul kan? Rezeki sudah takdir kok. Makanya nggak perlu kita bangga kalau kaya, nggak perlu kita minder kalau miskin. Udah takdir sesudah. Makanya ittaqullah. Tugas kita mensyukuri nikmat kok, bukan berapa banyak meminta nikmat. Bunda, saya ulang ya Bunda. Di satu pihak suami ibu dibebani mencari rezeki, tapi di pihak lain rezeki itu takdir dari Allah. Kaya bersyukur, miskin bersabar, cukup. Karena apa? Bertakwalah kamu. Terus ayat. Terus. Hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata. Qaulan syadida. Kalau sudah kita suami istri bertakwa, mau dusta nggak Pak RT? Suami jujur ngomong, mohon maaf ya Ma, saya hari ini naik Grab cuma dapat 50.000. Kalau istri kita beriman, subhanallah Pak, saya nggak pernah kecil hati kok. Papa udah kerja keras kok. Barakallahu fik ya Pak. Semoga Allah memberkahi Papa. Udah berangkat pagi pulang malam Pak. Itu istri yang soleh. Begitu berangkat kita Pak, istri kita ngambil wudhu, sholat duha 4 rakaat. Dalam doanya dia bilang, ya Allah berkahi suami hamba, pelihara dari subhat syahwat, pelihara dari godaan ya Allah. Kita bekerja tenang karena doa istri kita di rumah.
Begitu pulang ke rumah, bapak pulang jam 8, Pak RT pulang jam 7, saya pulang jam 9. Kita pergok istri kita sedang baca Quran. Adem nggak Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pak RT ketok kamar. Assalamualaikum. Pintu kamar nggak dikunci. Begitu dibuka pintu, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Barakallah, istriku ya Allah. Separuh capekku capek, ketemu istriku membaca Al-Quran. Berkah Pak RT rumah itu. Masya Allah. Enak nggak Pak Arif? Ini enggak. Begitu pulang kita dipergoki istri sedang ngerumpi. Mobil lu mobil apa sih dibeli laki lu? Gue cuma teroris. Iya bukan teroris. Iya. Ngapain lo masuk? Suami lu kan udah manajer di Astra kan gitu kan. Masya Allah. Jangan mau lo. Iya kan ada sekarang expander. Iya. Bodoh banget sih lu. Tahu nggak? Laki gue tuh stop laki lo. Ini Pak perempuan yang begini yang harus kita lindas ini. Ada Pak. Kok mau sih Bu? Kulkas cuma satu pintu. Suami Bu manajer lo di AHM. Astra Honda Motor kan gitu kan. Masya Allah. Jangan mau Pak diperalat. Pulang ke rumah, Pak beli itu dong expander. Tahu nggak gaji Papa berapa? Cuma 14 juta. Expander itu 230 mah. Kalau kita kredit anak kita mau kuliah, pilih mana Mama? Naik mobil enak expander tapi anak putus sekolah. Terserah Mama lah. Ini uang, tapi maaf ya Ma, di padang mahsyar saya tidak bertanggung jawab terhadap anak-anak. Terserah Mama. Masalahnya staf saya di kantor banyak yang cantik. Oh, mulai meriang dia malam itu. Iya, mulai meriang. Iya, ancam aja Pak Agung. Ini misal aja ya. Iya, udah terserah Mama deh, expander kita beli. Tapi maaf ya Mas, saya tidak bertanggung jawab pendidikan anak-anak. Saya baru dapat sekretaris ini, orang Cianjur. Oh, mulai kan. Malamnya 3 hari nggak tidur. Hari keempat ngomong sama Pak Agung. Ini misal Pak Agung ya. Ini bukan Pak Agung di sini, tempat lain. Pak demi Allah saya nyesal Pak. Udahlah Pak. Yang penting pendidikan anak-anak. Udah terios juga nggak apa-apa. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Jadi perintah Al-Quran Bu. Tapi jangan karena perintah ibu menekan suami. Kata Allah tidak akan bertakwa. Karena apa? Tidak semua suami ibu kerja keras bisa kaya. Karena sudah takdir. Sakit loh Pak, punya istri melawan. Sakit loh, punya istri suka berdusta. Sakit loh, punya istri banyak minta. Pendapatan kita terbatas, permintaan banyak. Sakit nggak? Pak RT mengalami itu nggak? Dulu. Sekarang udah beriman. Dulu pernah nggak? Nggak pernah. Gak usah ditanya. Ya. Ada pertanyaan terakhir. Baik kalau nggak ada. Dengar sih enak, yang ceramah ini lumayan loh Pak. Iya. Baik, terima kasih Bunda ya, doa kita sederhana kok. Bunda dengar ya. Kita masih jauh dari sifat Ibrahim, tapi bersungguh-sungguhlah. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allah limpahkan kesabaran seperti kepada kesabaran Nabi Ismail. Allah muliakan kita dengan segala kelemahan kita. Allah ampuni kita dengan segala dosa kita. Allah luruskan ketika kita menyimpang. Ya, mudah-mudahan di kesepian malam walaupun ada musik di luar, mudah-mudahan pengajian malam ini membawa keberkahan buat kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit.
terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti. Karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni, dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 71022862999 atas nama Dedi Harveni.